Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat siang. Kayaknya siang ini masih lesu ya. Kita ice breaking dulu gimana? Boleh. Berdiri boleh? Boleh. Oke, untuk mahasiswi ibu, kayak saya ini, kita mau ice breaking. Kalau ibu bilang manajemen, gerakannya seperti ini. Kalau ibu bilang keuangan, seperti ini. Kalau ibu bilang pendidikan, seperti ini. Boleh suaranya ya. Manajemen, keuangan, pendidikan. Oke, boleh lagi. Pendidikan, keuangan, manajemen. Siap menjadi manusia manajemen? Siap. Oke, boleh silakan duduk kembali. Sudah semangat semuanya? Sudah siap menerima ilmu kita pada hari ini? Siap. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Oke, atas nama Ayu Indri ada hadir. Dwi Puspita, Hadir. Idam Khalid, Ilham Hakim, izin ya. 2, 3. Oke, sebelum kita mulai materi kita untuk minggu ini, kita mau mereview dulu. Saya mau tahu kalian masih ingat nggak sih tentang materi kita minggu lalu? Tentang anggaran. Tentang anggaran. Jadi apa itu anggaran? Anggaran itu sangat penting untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Oke, benar nggak sih? Benar. Kalau manajemen keuangan, siapa yang bisa? Ya silakan Mufika. Rencana keuangan yang merinci pendapatan dan pengeluaran yang diharapkan dalam suatu periode biasanya setiap bulan. Oke, benar? Benar. Nah, materi kita pada minggu ini adalah mengenai alokasi keuangan pendidikan. Jadi apa itu alokasi? Ada yang tahu? Ada ya? Kita bahas sama-sama ya. Jadi alokasi keuangan pendidikan itu merujuk proses pembagian pengelolaan dana yang ditunjukkan berbagai aspek pendidikan, mulai dari infrastruktur, terus gaji, tenaga pendidik, dan pengadaan bahan ajar. Semua itu diatur oleh Undang-Undang 1945 seperti yang kalian lihat, pasal 31 ayat 4 dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49 ayat 1 yang mewajibkan negara itu untuk mengalokasikan minimal 20%. Apa 20%-nya? APBN. Untuk apa? Untuk pendidikan. Besar ya? 20% sendiri loh untuk pendidikan. Oke, kita masuk lagi merinci dan memfasilitasi alokasi distribusi keuangan pendidikan. Adalah proses yang kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting. Langkah-langkahnya seperti kalian lihat, ada analisis kebutuhan pendidikan, ada penyusunan anggaran, ada distribusi alokasi, monitoring dan evaluasi, sampai ke pelaporan. Selain ada kemajuan, pasti ada tantangan di situ. Jadi tantangannya itu apa saja? Tantangannya ada di kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan dilihat dari siapa? Dari SDM-nya. SDM itu siapa? Ya kalian, calon-calon tenaga pendidik. Terus ada penggunaan anggaran, sama kepatuhan terhadap mandat. Apakah benar penggunaan anggaran itu yang 20% tadi sesuai untuk pendidikan? Atau malah dipergunakan untuk yang lain? Misal contohnya, harusnya kita itu membangun kelas, tapi malah dibangun untuk perbaikan jalan. Kan jalan bukan peruntukan untuk pendidikan, benar? Jadi setelah pembahasan kita pada hari ini, saya akan membagi tugas kepada kalian semua. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok kalian mencari video mengenai isu anggaran pendidikan.
Nanti kalian identifikasi masalahnya apa, terus kalian cari bersama-sama solusinya. Kalian presentasikan untuk dijelaskan kepada teman-teman semua. Paham? Baik, silakan dimulai. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya yang bernama Dedi Asitra, rekan saya bernama sebelahnya Kami berempat di sini akan membahas tentang kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT menjadi isu penting dalam alokasi keuangan pendidikan di Indonesia. Polemik kenaikan UKT membuat Komisi 10 DPR RI mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan ke Kemendikbudristek yang di APBN sebesar 20%. Namun Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% dari anggaran pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 10 DPR mempertanyakan besarnya alokasi anggaran pendidikan di Kemendikbudristek saat rapat kerja 21 Mei yang lalu. Menurut Komisi 10, polemik kenaikan UKT membuat masyarakat bertanya, kemana anggaran pendidikan digunakan selama ini? Asumsi di luar adalah bahwa anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Seandainya APBN kita APBN kita di angka mungkin hampir 3.300 triliun, artinya kalau 20%-nya mestinya itu di angka 665 triliun. Nah, itulah yang kami juga selalu ditanyakan kemana saja anggaran pendidikan ini. Namun, Kemendikbudristek berdalih mereka hanya mengelola anggaran pendidikan sebesar 15% atau 98,9 triliun rupiah dari anggaran pendidikan. Kemendikbudristek berdalih alokasi itu diatur sesuai aturan yang diputuskan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN. Jadi kesimpulan dari video tadi, identifikasinya adalah identifikasi kenaikan UKT. 1. Beban finansial. 2. Transparansi penetapan. 3. Kesenjangan sosial ekonomi. 4. Dampak psikologis. 5. Regulasi pendidikan. Solusi untuk kenaikan UKT: peningkatan transparansi, subsidi pemerintah, program beasiswa, penghapusan komersialisasi, pengelolaan keuangan yang baik, advokasi mahasiswa, reformasi kebijakan. 3. Baiklah teman-teman, tadi kami sudah selesai pembahasan mengenai isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT. Nah, jadi kami buka sesi pertanyaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami silakan. Nah, silakan saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firdawati. Di sini saya akan menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan transparansi penetapan. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada saudari Nabila. Alhamdulillah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Transparansi penetapan adalah proses penetapan harga UKT yang seringkali kurang transparan sehingga mahasiswa tidak memahami dasar kenaikan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan. Oke, bagaimana nanya? Paham? Paham. Terima kasih kepada kelompok 1. Silakan ditutup. Baiklah, kami rasa sudah cukup presentasi dari kami dari mulai pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdirinya kami di sini, kami akan menjelaskan tentang identifikasi honor guru yang tidak memadai. Mari kita lihat videonya bersama-sama. Perkenalkan, Andik Santoso. Sudah 18 tahun ia mengajar sebagai guru honorer di SD Negeri Jipurapa II di Dusun Kedung Dengdeng, Desa Jipurapa, Kecamatan Pelandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.
kondisinya jauh dari sejahtera. Dari pengabdiannya mengajar, ia mendapat gaji 300.000 per bulan. Perjalanan mengajarnya pun penuh tantangan. Dengan sepeda motornya, Andik harus menempuh hutan selama 30 menit. Kalau hujan, kondisi jalannya tentu lebih menantang. Jalan yang tadinya berdebu bisa menjadi kubangan lumpur. Sudah ada 11 kali Andik harus mengganti sepeda motornya akibat kondisi jalan yang seperti ini. Tentu jangan berharap ada bengkel motor di tengah perjalanan seperti ini. Kalau lajur ini tuh cuma medan berat 10 kilo melewati 3 sungai. Yang paling berat itu musim hujan. Jadi kita harus menyeberangi banjir itu masih 1 meter lebih. Dan kalau banjir besar itu mau nggak mau saya harus putar balik lewat dekat dengan kota. Sedangkan di sini SD juga 42 ini dengan kota itu jaraknya hampir 50 kilo lebih. Tidak hanya tantangan di jalanan, Andik juga harus melewati sungai yang kadang ditumpangi oleh muridnya. Saya dulu itu sangat kasihan banget. Di tahun 2006 di sini itu tidak ada yang mau mengajar. Benar-benar di sini itu pedalaman, daerah terpencil, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Bahkan sinyal pun tidak ada. Perjuangan untuk mengajar juga dilakukan oleh Sahari, guru honorer asal Pangkep, Sulawesi Selatan. Setiap hari, Sahari harus menempuh jarak 40 km ke Sekolah Dasar Negeri 60 Bung, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Minasatene. Sekolah tempat Sahari mengajar berada di daerah terpencil di daerah perbukitan. Saat hujan, perjuangan Sahari untuk mengajar tidaklah mudah. Ia harus berjalan kaki karena motornya tidak mampu membelah jalanan berlumpur di tengah hutan. Termasuk, Sahari harus melewati sungai. Sahari menerima gaji sebesar Rp223.000 per bulan dan dibayarkan setiap 4 bulan. Gaji yang diterima Sahari telah mengalami sedikit kenaikan dari beberapa waktu sebelumnya yang hanya Rp100.000 per bulannya. Ya, status saya sampai sekarang ini Pak masih honorer karena sekarang saya mau lagi mendaftar namanya P3K, sedangkan saya mempunyai ijazah itu Pak cuma D2. Ya, sedangkan yang diterima itu menjadi P3K. Penjelasan yang dapat kita ketahui dari dalam video tersebut, kami kira semuanya sudah paham. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya. Ada yang masih belum paham tentang video tersebut, mau memberikan kritik dan saran, silakan. Materi hari ini kalian sudah paham? Paham. Pembahasan kita tentang apa? Saya harap materi ini akan selalu kalian ingat dan kalian terapkan dalam kehidupan kita nanti berikutnya ya. Minggu depan kita pertemuan lagi, insya Allah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita mengucapkan